Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita, kristalisasi. Kita masih di kitab Wahyu, sudah tema yang ke-30. Kita ambil aja tema ini, mengalahkan 666 itu. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa 66 itu simbol nama binatang ya, dikatakan di situ bilangan namanya itu ya, kita sudah tahu itu adalah simbol. 6 itu angka manusia dan 3 itu angka sempurna, kesempurnaan, sehingga maknanya daripada 666 adalah manusia yang berkembang menjadi sempurna di dalam dirinya sendiri karena makan pohon pengetahuan itu, dan kita sudah bahas kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 14 ya. Di sini kita lihat judulnya Anak Domba dan Pengikutnya yang Ditebusnya. Karena di sini nanti kita lihat ya, kita baca aja dulu, hanya 5 ayat. Pasal 14, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan tempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, jadi kita melihat di sini para pengikut anak domba ini, kita nanti pelan-pelan mencoba melihat identitas mereka. Tapi yang utama identitasnya yang 144.000 itu adalah mereka, di dahi mereka tertulis namanya, itu nama anak domba tentunya dimaksud di sini, dan nama bapaknya ya. Jadi ada nama tertulis di dahi. Nah, sekali lagi ini bukan jasmani ya, ada nama di sini entah Elohim, entah Yahweh atau apa ditulis di dahi, bukan begitu ya. Sama seperti nama binatang itu dan atau bilangan namanya itu, yang bilangannya 666 itu dikatakan diberi tanda di tangan atau di dahi, itu juga bukan yang jasmani pengertiannya letter luck ya, harfiah ya, bukan itu kan. Jadi segala penafsiran yang bersifat seperti itu, luaran itu perlu diwaspadai lah ya, benar begitu. Yang jelas nama itu mengungkapkan identitas seseorang tentunya, reputasinya, pekerjaannya ya, karakternya. Jadi dari nama itu ketahuan gitu ya, karena nama itu tidak segampang-gampang begitu ya. Karena Tuhan sendiri dia membuat nama bagi dirinya dengan cara berkarya. Ya, dia memberikan nama ya, Israel itu, dalam kasus Israel itu Yahweh
Ya, karena apa? Dia Tuhan perang. Kenapa? Karena dia memberikan Israel tanah perjanjian, harus menghadapi 7 bangsa. Tuhan berperang bagi Israel. Itu namanya Yahweh. Yahweh itu Tuhan perang. Demikian kalau dengan Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan menampilkan diri dengan nama El Shaddai. Shad itu istilahnya Ibrani itu buah dada, feminin. Kenapa? Karena karyanya kepada Abraham, Ishak, Yakub adalah beranak cucu, bertambah banyak, ya, seperti bintang di langit, ya, pasir di tepi laut, ya. Kemudian kalau dengan Nuh, dia namanya Elohim di sana. Kenapa Elohim? Elohim itu Tuhan seluruh bumi. Kenapa seluruh bumi? Karena memang karyanya di dalam Nuh itu Tuhan menghapus manusia dengan air bah di seluruh bumi. Ya, dia berotoritas atas seluruh bumi. Jadi nama itu mengungkapkan karakter, pekerjaan, reputasi, karya seseorang itu. Jadi enggak segampang-gampang begitu. Jadi kalau nama 666 itu nama binatang itu bilangannya itu 66 ditempel di tangan dan di dahi, itu bukan secara jasmani. Tapi artinya sifat dasar daripada binatang itu, ya, itu binatang itu nanti kita lihat itu simbol itu naga itu, ya, dia tampil lewat binatang yang keluar dari laut, keluar dari bumi. Kita nggak usah tafsirkan dulu, kita tunda dulu itu, ya. Jadi itu 666 sifat dasar karakter daripada setan sendiri. Karena apa? Karena dia kan itu kita sudah bahas kemarin, 2 pohon itu, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan ini jenis maut, ya, di mana iblis yang berkuasa atas itu sesuai kitab Ibrani. Dan jenis hidup maut ini adalah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang membuat manusia ingin berkembang, mengembangkan dirinya di luar Tuhan. Ya, dari situ lahir agama-agama, lahir ilmu pengetahuan dan sebagainya, kita sudah bahas itu. Jadi artinya nama itu mengungkapkan karakteristik atau reputasinya setan itu. Kenapa ditaruh di tangan dan di dahi? Artinya manusia yang mengembangkan dirinya di luar Tuhan, kerjanya maupun pikirannya itu diselimuti oleh karakteristik setan itu. Ya, reputasi setan dan sebagainya. Ya, karena itu hidup maut itu penguasanya setan. Makanya penguasa dunia ini kan iblis, ya. Nah, jadi kalau ini sebaliknya, para pemenang yang katakanlah ini yang mengalahkan nama binatang atau bilangan namanya itu, dia mengalahkannya karena nama anak domba dan nama bapaknya itu ada tertulis di dahi. Apa artinya ini? Ya, tadi sudah saya bilang kan bahwa nama mengungkapkan karakter, reputasi, pekerjaan, karya dan semuanya, ya, itu, ya, sifat dasar seseorang pribadi. Artinya ini begini. Para pemenang atau yang 144.000 ini yang mengalahkan nama binatang itu adalah orang-orang yang seluruh keberadaan pikirannya lah, katakan begitu, ya, seluruh keberadaannya adalah merupakan karya daripada Tuhan sendiri, reputasinya Tuhan, sifat dasarnya Tuhan, ya. Jadi dia mengalahkan 666 itu bukan dia nolak, artinya ada chip lah, ada apalah macam-macam, bukan karena itu. Tapi dia mengalahkan 666 itu yang 144.000 ini karena Tuhan berkarya dalam hidupnya. Tuhan menyatakan, memberikan pewahyuan dirinya, reputasinya, ya, kehendaknya, rencananya. Dia hidup di dalam karya Tuhan itu yang 144.000. Itu sebabnya mereka dikatakan di sini menyanyi nyanyian baru di hadapan tahta, depan keempat makhluk itu. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu. Karena nyanyian itu adalah ekspresi daripada orang yang mendapatkan karya Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, berkarya dalam hidup seseorang,
maka akan timbul nyanyian sebagai respon terhadap karya Tuhan itu. Entah itu bentuknya pujian, penyembahan, dan sebagainya. Pokoknya nyanyian yang tidak mungkin dipahami oleh orang lain yang tidak mengalami karya Tuhan. Karena tiap Tuhan itu setiap berkarya kepada pribadi-pribadi itu sangat unik. Sangat-sangat unik. Ya secara umum memang Israel itu karyanya membawa dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi secara pribadi itu juga sangat unik. Itu sebabnya nyanyian ini tidak bisa dipelajari sama siapapun. Kecuali orang yang kepadanya Tuhan berkarya di situ dia. Dengan cara yang unik. Ya. Namanya juga beda. Misalnya Elohim Abraham, dia akan disebut Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Itu karyanya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub beda. Walaupun secara umum tadi kan beranak 7, tapi beda. Kepada Abraham karyanya itu janji, Tuhan memberikan janji, ya. Memberikan janji, memberkati ya dengan apa? Iman, menimbulkan iman, respon iman. Ya, makanya disebut bapak orang beriman. Tapi kepada Ishak itu lain lagi, ya. Berkatnya berupa apa ya, kata-kata ya memberkati aja begitu ya, berkelimpahan Ishak itu. Ya, makanya ada istilahnya Ishak menabur 100 kali lipat diberkati, tambah kaya, menjadi kaya dan sangat kaya. Tapi kepada Yakub beda lagi. Itu Elohim yang mendisiplin, mendidik, menghajar, membentuk. Ya. Sangat unik karya Tuhan itu kepada masing-masing pribadi dan akan menimbulkan nyanyian yang beda-beda. Maksudnya nyanyian ini juga bukan nyanyian ada lagu kita nyanyi gitu, bukan begitu. Ya barangkali begitu juga ya, kalau itu kalimatnya sesuai dengan ekspresi di dalam batin kita. Kadang-kadang kan kita nyanyi lagunya enggak, ya melodinya sih enak gitu, tapi kata-katanya enggak mengungkapkan isi hati kita atau karya Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Nah, jadi ini nyanyian, ini tanda bahwa seseorang itu sudah di dalamnya Tuhan berkarya, menyatakan kehendaknya, memberikan pewahyuan kepada dirinya. Jadi ini yang 144.000 orang, ini sekali lagi ya yang menang. Kenapa dia menang? Pertama karena dia menerima karya Tuhan, reputasi Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada yang 144 itu, menaruh namanya, tanda kutip ya, menulis namanya, ya. Jangan saudara nanti berpikir jasmani ditulis nama Tuhan di situ. Entah Elohim atau Yahweh atau El Shaddai, bukan begitu. Menulis namanya di dalam dahi mereka sehingga mereka pun menimbulkan pujian masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bisa mempelajarinya, ya. Karena mereka beda ini, unik ya ini orangnya. Kemudian berikut, mengapa mereka mengalahkan 6 itu tanda itu binatang itu, ya. Ini lagi berikut, ya. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Nah, ini juga menafsirkan perempuan-perempuan, jangan berarti mereka tidak ke tempat pelacuran secara jasmani begitu ya. Walaupun tentu itu ya nggak akan mungkin mereka lakukan ya para pemenang itu. Tapi yang perempuan di sini ini simbol juga. Karena dalam kitab Wahyu perempuan sudah ditampilkan ada 2 jenis atau sifat dasar dari 2 perempuan ini beda. Kita sudah pernah singgung itu. Di Wahyu pasal 12, perempuan itu melahirkan putra-putra Elohim. Ya, ini nggak disebut, memang nggak disebut dia itu sifat dasarnya apa. Tapi kalau kita lihat dia diselimuti bintang, matahari, ada bintang itu memimpin dia, ada bulan di belakang, kita sudah bahas itu ya. Udah kelihatan lah perempuan ini kan. Dibanding perempuan di pasal 17, coba dulu kita lihat dulu ya. Ini sifat dasar dari perempuan pasal 17 itu dibilang pelacur. Mari kita melihat ya. Ayat yang ke-4 dulu ya. Ini nanti akan kita bahas secara detail, tapi sekarang kan kita masih di pasal 14. Jadi kita singgung aja sedikit dulu di sini ya. Dikatakan di sini perempuan itu yang mana ya? Ayat ini 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur. Jadi Babel itu ibunya
wanita-wanita pelacurnya banyak. Ya. Perempuan ini kalau kita lihat Babel ini siapa sih ini? Karena banyak orang menafsirkan Babel itu Amerika katanya. Atau negara yang di Irak itu Babel, bukan itu. Kembali di sini Babelnya simbol. Memang Babel secara sejarah ada kota namanya sejarah itu Babel. Itulah di daerah tanah Sinear yang dibangun Nimrod itu kerajaan di sana. Babel secara sejarah harus ditafsirkan letterlock dia. Itu ada maksud manusia di situ mau cari nama, ada juga supaya jangan berserak. Tapi kalau Babel di kitab Wahyu itu simbol. Simbol siapa? Ya. Dikatakan di sini ayat 18, dan perempuan yang telah kau lihat itu, yang dilihat Rasul Yohanes itu adalah kota besar. Ya. Yang memerintah atas raja-raja di bumi. Siapa kota besar ini? Kalau kita lihat di bawahnya ini 18 ini kelihatan ayat 2. Dan dia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ya. Nanti kita sampai kepada pembahasan kota besar dengan kota kudus, Holy City ini. Big City, Holy City, ini Yerusalem baru soalnya, ini Babel. Nah, ini perempuan ini pemerintahan manusia, ini apa kan? Nimrod kan kerajaan manusia ya. Tapi ini dikenakan kepada simbol perempuan yang adalah dalam gereja, dalam Alkitab itu perempuan itu gereja. Hanya beda di sini. Gereja yang di pasal 17 ini Wahyu, sifat dasarnya pelacur. Ya, kalau yang di Wahyu pasal 12 yang melahirkan putra-putra Elohim, itu sifat dasarnya kelihatan itu. Yang diselimuti matahari, bulan di bawah kakinya, bintang dan sebagainya. Jadi, para pemenang yang 144.000 orang ini, dia tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan pelacur itu yang diuraikan di pasal 17 ya. Bukan pelacur-pelacur jasmani, bukan. Karena ini semua simbol. Ingat loh, kita Wahyu itu kita bahas dengan bahasa simbol ya. Jadi pelacur, kenapa itu disebut pelacur ini perempuan? Gereja itu ya, yang di pasal 17 itu. Kenapa dia disebut pelacur? Salah satu alasannya itu, saudara tahu ya, kalau pelacur itu menerima benih dari banyak laki-laki toh. Kayak asbak itu, rokok apa aja masuk situ ya. Siapa yang pesan ya itu, masuklah benihnya ke situ. Kalau perempuan atau istri lah katakan begitu kan, cuma dari satu suaminya. Kalau Kristus itu benih Kristus saja masuk kepada mempelainya kan gitu. Benih Kristus atau benih firman. Tapi kalau pelacur, benih macam-macam benih. Selain benih firman juga ya. Tapi juga tambah lagi benih yang lain. Benih apa? Kalau kita lihat di pasal 2, pasal 3. Ajaran itu ya benih itu. Ajaran firman yang sesat itu. Ada 3 di sini kan. Ajaran Jebel, ajaran Bileam, ajaran Nikolaus. Apa itu Jebel? Merampas otoritas. Ya, ini pemerintahan manusia soalnya ini ya. Yang masuk dalam gereja, Jebel gitu. Bileam, ajaran dagang, ya. Ini ajaran Nikolaus, kita nggak bahas ini dulu. Tapi yang penting ini kenapa disebut pelacur? Karena bukan hanya menerima ajaran firman, tapi juga ajaran Jebel, ajaran Bileam, ajaran Nikolaus. Banyak benihnya tuh berarti kan? Itu sebabnya dia disebut sifat dasarnya pelacur. Nah, para pemenang ini atau yang anak domba pengikutnya ini tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan itu. Artinya tidak ambil bagian dalam ajaran Jebel, ajaran Bileam, dan ajaran Nikolaus. Hierarki dalam gereja itu. Dia ngambil bagian. Bileam itu dagang. Dia nggak dagang. Dia kalau ngasih firman, ya ngasih firman aja. Dia nggak merampas otoritas kayak Jebel. Memperlengkapi aja. Jebel itu nggak hanya memperlengkapi, tapi ngambil, narik orang kepada murid-murid, narik murid-murid kepada dirinya. Dan dia menjadi pemimpin di situ. Bukan hanya orang, tapi uang juga tarik. Padahal itu otoritas itu otoritas Tuhan Yesus. Itu kan domba-dombanya Tuhan Yesus. Kok ditarik kepada dirinya? Nah, dia lagi mengaku lagi, aku ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin di sini. Padahal Tuhan Yesus bilang, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Karena aku pemimpinmu, kau semuanya saudara. Artinya jangan ada seorang dari kalian ini bangkit dari pemimpin, narik murid kepada dirimu, dan engkau merasa berotoritas. Kadang-kadang diancam-ancam juga oleh Jebel-Jebel ini, sehingga jemaatnya takut.
Jadi bilang jangan usik orang yang kuurapi katanya. Macam-macam. Jadi pendetanya itu sudah dianggap kayak Tuhan gitu. Kalau Tuhan Yesus dihina, enggak apa-apa. Tapi kalau pendetanya dihina, bisa marah jemaatnya. Karena sudah dikasih apa? Ajaran di Jebel itu. Dirampaslah otoritas Tuhan Yesus itu. Nah ini dia. Para pemenang di sini, orang-orang yang memenangkan, yang menang terhadap nama binatang itu, yang 666 itu, adalah orang yang tidak ambil bagian dalam ajaran Jebel, ajaran Bileam, Dagan, dan ajaran Nikolaus itu. Yang mendukung hierarki itu. Ini dia, ya. Tidak mencemarkan diri dengan pelacur-pelacur itu di sini dibilang ya. Kemudian mereka adalah orang-orang ini. Sebentar lagi ya, satu lagi aja ini. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi mereka ini hanya punya kepalanya itu langsung anak domba itu. Jadi kalau anak domba itu bilang ke kiri, dia bisa ke kiri. Kalau anak domba itu bilang kanan, dia bisa ke kanan. Tapi kalau orang-orang yang sudah terkena ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus, tidak bisa bebas lagi dia. Karena dia sudah dikerangkeng dalam suatu organisasi, dalam suatu hierarki, dalam suatu ajaran. Dia sudah mesti nurut sama pemimpinnya. Karena pemimpin ini akan comot ayat-ayat ini. Kau harus tunduk sama pemimpin. Penundukan diri ya, tudung rohani. Zaman saya itu ada ajaran yang terkenal, ajaran Jebel itu tudung rohani. Membuat jemaat tidak bisa bebas, tidak bisa ikut Tuhan. Kalau saudara mau masuk dalam satu organisasi, denominasi tertentu, apapun juga itu, begitu saudara masuk di situ, saudara sudah tahu posisinya dalam struktur job desk-nya. Engkau sudah harus tahu kepada siapa engkau bertanggung jawab dan sebagainya. Engkau nggak bebas lagi mengikuti anak domba. Nggak bisa. Ibadah itu sudah suatu ritual, suatu aturan agamawi dengan segala macam apa semua liturgi-liturginya. Udah begitu modelnya. Lain dengan ibadah yang Yesus bilang itu dalam roh dan kebenaran. Itu bedanya. Ya. Kalau orang begitu masuk dia ke dalam satu hierarki, ya, dia nggak bisa lagi ikut Tuhan kemanapun. Anak domba itu kemanapun dia pergi. Karena nanti kalau tiba-tiba ada seorang pengerja bilang saya merasa dipimpin roh, melakukan ini itu, nanti pemimpin itu bilang kau jangan ngomong dipimpin roh lah. Kau sudah tahu ya di sini kan, kau sudah dapat gaji, tahu posisimu, tahu tanggung jawabmu, tahu apa, cuma kau kerjakan aja itu. Ini semuanya untuk Tuhan kok katanya kan gitu. Tapi sebenarnya dia tidak bisa ikut lagi. Makanya banyak orang-orang pengerja-pengerja yang dalam organisasi itu capek dia. Lelah, butuh retreat, capek saya. Kok melayani capek ya? Padahal Yesus bilang dia kalau melayani itu makan. Makananku lah melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan itu makan. Seger dia, karena hebat, dia karena kuat, dia bertumbuh dia. Tapi kalau orang melayani dalam satu struktur, itu diperbudak oleh aturan-aturan agamawi ya. Oke lah, ini saya sudah harus habis tutup dulu ya. Padanya inilah para pemenang itu ya yang mengalahkan 666. Haleluya. Amin.